Hari ini saya mau memperkenalkan satu board game lainnya yang dimainkan di keluarga kami. Ini permainannya namanya Blokus. Ini cukup seru ya, tuh. Family game. Untuk umur 7 tahun ke atas bisa 2 sampai 4 orang. Satu kali bermain 30 menit. Nah, ada dua versi. Ini yang originalnya namanya Blokus. Ini kalau yang versi lebih murahnya The Strategy Game. Nah, saya hari ini mau pakai yang aslinya. Blokus ya. Kita buka ya boxnya. Nah, ini papan permainannya. Di dalam itu ada 4 warna. Warna merah, biru, kuning, dan hijau. Ini buat setiap layernya, tilesnya. Nah, ada peraturannya juga di sini, cara settingnya, cara menghitung poin-poinnya ada di sini. Saya jelasin ya cara mainnya, gampang banget, 1 menit langsung bisa. Nah, ini hanya satu peraturan tapi banyak kemungkinan. Jadi setiap pemain tuh nanti akan pilih satu warna, jadi bisa bermain berempat. Nah, warna-warna itu nanti setiap pemain akan dapat 21 tiles yang bentuknya tuh berbeda-beda seperti ini. Nah, nanti setiap tilesnya itu tuh harus ditempatin di ujung-ujung, dimulai dari ujung-ujung boardnya seperti ini tuh. Gantian. Jadi misalnya kalau mulai warna kuning dulu, lalu warna merah, warna hijau, warna biru. Nah, peraturannya simple cara menempatkan tilesnya. Nah, kita keluarin dulu yuk. Ini sisi warna biru, ini kuning, ini yang merah. Nah, tadi cara penempatan tilesnya seperti apa. Misalnya saya start warna biru ya, ini harus mulainya dari ujung. Nah, tidak bisa seperti ini, harus nempel di ujung yang nah, jadi kalau misalnya pakai tiles ini nggak bisa dipakai yang pertama, harus pakai ini. Nah, lalu gantian yang kedua, misalnya merah ini, yang ketiga misalnya hijau, terus yang kuning, seperti ini ya. Nah, tiles berikutnya bagaimana sih cara nempatinnya? Peraturannya satu, dia nggak boleh nempel seperti ini. Nempel seperti ini nggak boleh. Jadi yang boleh dilakukan seperti apa? Nempelnya harus siku dengan siku untuk tiles yang sewarna. Seperti ini kan siku dengan siku ya. Nah, kalau berikutnya misalnya kalau di tiles biru seperti apa? Nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti ini, tapi seperti ini bisa ya, siku dengan siku. Pokoknya nggak boleh ada yang nempel begini deh, kayak begini nggak bisa. Ini harus seperti ini. Nah, ini dilanjutkan terus. Tujuan dari game ini simple, sebanyak mungkin masukin tiles ini ke dalam board ini. Jadi nanti ada satu masa kalau ini udah dipasang semua ya, ada kemungkinan ada tiles-tiles yang panjang atau yang besar tuh nggak bisa masuk. Nah, kalau misalnya tiles yang berbeda warna seperti apa? Bisa nggak pasangnya seperti ini gitu. Nah, kalau yang berbeda warna, misalnya ini bersinggungan ya, nah seperti ini saya bisa pasang. Kalau berbeda warna boleh nempel seperti ini, asal kita ini nempel ke yang tiles yang ada tuh ya, ada sebelumnya seperti ini kan, nempelnya siku ya, jadi bisa seperti ini. Nah, berikutnya saya juga bisa jalan seperti ini. Jadi bisa masuk ke dalam area situ. Jadi permainan ini tujuannya kita masukin tile warna kita sebanyak mungkin, dan berusaha juga ngeblok area kita ya, supaya nggak dimasukin sama tiles dari warna lain gitu. Jadi serunya di situ tuh, kita bisa main blok-blokan, tapi waktu kita blok juga kita harus atur strategi, kalau nggak bisa ngeblok jalan sendiri. Nah, di akhir permainan tuh mungkin tilesnya akan tersusun seperti ini. Gimana sih cara ngitung poinnya?
kita lihat tiles yang tersisa. Misalnya ini yang warna kuning ya. Yang warna kuning ada 2 tiles yang tersisa. Tapi tiles yang tersisanya itu kan lihat kotaknya, misalnya bentuknya yang tersisa ini nih. Ini ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Lalu yang bentuknya seperti ini. Ini juga 4 kotak, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini skornya yang warna kuning itu dia 4 kotak sama 4 kotak. Jadi minus 8 sistemnya. Nah, kalau yang warna hijau ini ada 5 tiles, tapi tilesnya ada yang ukuran 3, ada yang ukuran 4, ada yang 4, ada yang 5. Jadi waktu dijumlahin ini minusnya 20 untuk yang warna hijau. Yang warna merah juga ini ada 6 tiles, waktu dijumlahin jumlahnya 24. Nah, tapi yang warna biru semua tilesnya tuh dia bisa masukin ke dalam kotak itu. Jadi nggak ada sisa tiles. Nah, buat pemain yang nggak ada sisa tiles, dia dapat skor 20 poin untuk di game itu. Dan game itu bisa dilanjutin, misalnya game kedua, game ketiga, nanti jumlahnya di skor. Kalau misalnya kita bikin 3 game, skor finalnya berapa, nah itulah pemenang di hari itu. Seperti itu simple permainan. Nah, permainan blokus ini bisa dimainin sama 4 orang, sama 3 orang atau 2 orang. Kalau 4 orang masing-masing dapat 1 warna. Tapi kalau misalnya main berdua, jadi 1 orang pilih 2 warna. Misalnya saya ambil warna merah sama biru. Nanti lawan saya ambil kuning sama hijau gitu. Tapi kalau main bertiga, misalnya saya ambil kuning, Chloe ambil merah, Claire ambil hijau. Nah, yang sisanya yang nggak dimainin itu dimainin dengan gilirannya. Jadi misalnya giliran pertama saya naruh 1 warna kuning, nanti giliran berikutnya Chloe naruh 1 warna kuning, giliran berikutnya Claire taruh 1 warna kuning. Ya, seperti itu. Permainan ini bisa mempererat hubungan. Nggak percaya? Uniknya dari permainan ini, orang yang jago atur strategi kadang nggak selalu menang. Karena misalnya kalau saya menang permainan ini beberapa kali, pemain lain akan berusaha lebih untuk ngeblok saya. Jadi kadang sepertinya 3 lawan 1. Dan akhirnya orang yang kadang tidak kita perhitungkan bisa menjadi pemenang karena jalannya dia nggak banyak diblok. Jadi kan kalau hari ini kalah, jadi penasaran ya. Besok ingin ketemu lagi untuk mengadu nasib. Ini yang bikin akrab. 1 kali permainan juga minimal 30-40 menit. Jadi kalau sekali ketemu minimal 2-3 kali main. Itu sudah cukup bisa mengakrabkan. Nah, selain itu mengajarkan kita juga untuk selalu berjaga-jaga. Jangan meremehkan lawan dan jangan selalu ingin ngeblok lawan tanpa memperhitungkan kita punya jalan berikutnya. Saya diperkenalkan permainan ini pertama kali oleh salah satu mentor GKGW kami, Pak Christian dan Ibu Ani. Konon mereka suka main blokus juga sama anak-anaknya. Selama masa isolasi COVID, saya sering main blokus bersama mertua dan adik ipar. Dan ini mengakrabkan kita semua. Yuk cobain main, tapi jangan sampai ketagihan ya.